Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, masih berdiskusi kembali berkaitan dengan mengoptimalkan Google Form yang kita berikan kepada anak-anak. Sampai saat ini masih ditemukan persoalan di saat link soal sudah kita berikan kepada anak, kita sulit mengontrol kapan mulai ujiannya. Walaupun kita sudah menghimbau anak-anak untuk membuka soalnya pada jam tertentu, tetapi yang namanya anak tetap akan kepingin memulai segera mungkin ujian link yang diberikan oleh Bapak Ibu. Untuk mengatasi itu, maka Bapak Ibu perlu menambahkan add-on supaya nanti link diberikan kapan saja. Maka nanti saat anak nanti akan membuka, akan diperingatkan atau akan diberikan feedback oleh aplikasi bahwa soal itu belum dimulai. Contoh kasus, misalkan kita sudah memberikan sekarang, kemudian nanti kalau anak mengklik link yang kita berikan, maka nanti akan ada message kepada anak, ujian akan dimulai Senin tanggal 28 September 2020 pukul 7.00 WIB. Jadi anak secara otomatis belum bisa memulai ujian walaupun anak sudah memperoleh link. Kasus yang kedua, seringkali anak lewat dari waktu yang kita tetapkan kapan dimulainya ujian. Maka pada diskusi kali ini Bapak Ibu nanti dalam satu add-on bisa membatasi kapan dimulainya dan kapan terakhir anak itu boleh mengikuti ujian, sehingga anak tidak bisa molor-molor dari waktu yang Bapak Ibu tentukan. Untuk itu mari kita langsung diskusi dengan add-on yang akan kita pelajari kali ini. Berikutnya kita langsung saja masuk ke Google Form kita. Terlebih dulu kita masuk ke Google kita, pastikan sudah sesuai dengan Google yang Bapak Ibu inginkan, kemudian masuk ke Drive. Saat ini saya langsung saja membuka file soal yang sudah saya buat. Jadi saya langsung masuk ke soal yang sudah saya buat. Oke. Kemudian soal ini langsung saya buka. Nah, disinilah nanti kita akan mempermainkan soal ini nanti kapan dimulainya, bisa dilakukan tes oleh anak-anak, awalnya pada jam berapa, kemudian paling akhir anak itu mengikuti tes jam berapa. Kita akan menggunakan bantuan add-on. Jadi add-on yang kita gunakan adalah start and stop. Nah, add-on ini nanti kalau Bapak Ibu belum punya, diinstal terlebih dulu. Caranya adalah di menu titik 3 ini Bapak Ibu klik, kemudian di situ ada menu add-on. Kalau Bapak Ibu yang menggunakan bahasa Indonesia menunya, maka di sini nanti istilahnya pengaya atau add-on. Oke, setelah pengaya atau add-on kita klik, kita tunggu, kemudian dicari di sini di pencarian ini, di setnya ini kita ketik saja di situ start and stop. Oke, seperti itu. Kemudian nanti akan keluar seperti ini, tinggal Bapak Ibu klik. Maka ada dua peluang kemungkinan. Kalau di sini bunyinya install, berarti di komputer Bapak Ibu, di Google Form Bapak Ibu itu belum terinstall yang berkaitan dengan start and stop tadi. Tetapi kalau di sini bunyinya adalah uninstall, berarti sudah terinstall. Baik, karena kita mau install, ini kita klik saja install. Kemudian setelah itu continue. Oke. Tinggal dipilih email mana yang nanti akan dipakai. Oke, saya menggunakan email saya. Di approve saja dulu, jadi di allow, diizinkan untuk mengakses email kita. Kita tunggu sampai proses ini
selesai. Oke, kalau sudah done, oke. Berarti sekarang di sini bunyinya sudah uninstall. Hati-hati Bapak Ibu, nanti setelah install ini nama add-onnya walaupun di awal tadi adalah start and stop, tapi ini nanti keluarnya bukan start and stop. Baik, kita teruskan kalau begitu. Nah, kalau sudah terinstall tadi, untuk memanggilnya silahkan diklik yang bentuk seperti layang-layang ini, kita klik, kemudian di situ. Nah, tadi start and stop di sini kalau kita cari tidak ada start and stop, tapi yang kita maksud start and stop itu adalah control accepting response. Ini yang kita maksud. Kemudian Bapak Ibu tinggal setting. Oke. Nah, disinilah nanti yang kita perlakukan. Soal-soal itu nanti kita apakan. Sebagai contoh kasus seperti ini datanya Bapak Ibu. Oke, sekarang kita akan mencoba men-setting. Ada peluang yang pertama adalah saya hanya memberikan setting di awal ini nanti membatasi kapan dimulainya ujian, misalkan seperti itu. Baik, sekarang saya akan mempraktekkan bagaimana men-setting kapan mulai ujian. Misalkan sekarang tanggal 22. Anak ini saya beri izin untuk atau jadwal saya ulangan atau semesteran atau apapun namanya, kita jadwalkan tanggal 23, berarti besok, masih besok. Jamnya adalah jam 7 pagi, misalkan seperti ini. Kemudian berarti ini juga ikut batas akhirnya, jadi batas akhirnya anak boleh mengikuti adalah besok juga jam 8. Oke. Misalkan ini pembatasannya maksimum lebih dari 1 jam, harusnya seperti itu. Kalau sudah seperti ini, nanti tinggal kita setting bahwa kita mengizinkan anak boleh mengikuti ujian itu tanggal 23 jam 7, maka di sana kita tambahkan message-nya nanti ini adalah tanggal 23 September pukul 7 WIB. Nanti akan bunyi seperti itu peringatannya kepada anak, walaupun link sudah kita bagikan ke anak. Oke, contoh kasus seperti ini masih tanggal 22. Oke, sekarang kita coba kita berikan link kepada anak, misalkan linknya ini kita bagi tanggal 22. Walaupun link ini sudah terbagi ke anak-anak, Bapak Ibu nggak usah khawatir bahwa anak-anak akan memulai mengerjakan soal di luar skenario Bapak Ibu, tidak akan. Maka ini nanti seandainya ini saya kasihkan ke anak, link ini pada saat tanggal 22 dibagikan kepada anak, kemudian saat itu anak membuka, padahal kita tentukan tanggalnya adalah 23, maka yang terjadi nanti kurang lebih bunyinya akan seperti ini. Ujian akan dimulai tanggal 23 September pukul 7 WIB, sehingga anak belum bisa memulai karena Bapak Ibu sudah menentukan batas awalnya tadi. Seperti itu penggunaannya add-on ini untuk membatasi awal mulainya ujian. Berikutnya, kalau batas awalnya tidak kita tentukan kapan saja link itu dibagi kemudian anak bisa memulai, maka startnya ini Bapak Ibu tinggal klik saja. Maka kalau sudah seperti ini, kapanpun dia anak menerima link ini akan bisa memulai. Contoh saya simpan. Oke. Maka dengan pola yang sama seperti tadi kita buka di siswa. Jadi saya menggunakan 2 email Bapak Ibu untuk mencoba ini, yang satu sebagai guru, yang satu sebagai siswa. Seperti ini kita simpan dulu. Oke, kalau sudah tersimpan, sekarang kita ini tadi kan sebenarnya tidak diizinkan karena tadi kita batasi. Sekarang kalau ini kita lihatlah sudah terbuka karena tadi kita tidak kita batasi. Baik, berikutnya sekarang kalau pembatasan yang di akhir, sekarang kita buka lagi ini, kita batasi yang awalnya tanggal 22 tadi sudah kita set, misalkan diizinkan dari tanggal 22 jam, misalkan saja saya mulai jam 7 misalkan begitu, kemudian jam 7 pagi tadi, kemudian di sini saya batasi tanggal tetap tanggal 22, tapi jamnya ini saya buat supaya nanti anak itu tidak bisa mulai, misalkan seperti itu. Kita buat saja jamnya ini jam
jam 12 malam misalkan. Jam 12 malam itu adalah batas terakhir, atau kita buat saja jam 11. Ini saya buat biar nanti bisa langsung dicoba. Jam saya di situ 56, saya buat saja di sini 58 begitu. Pada saat dia nanti sudah melampaui 58, maka anak ini nanti sudah tidak bisa lagi mengikuti. Jadi logikanya adalah yang ini membatasi anak berangkatnya, anak memulainya ujian, yang ini membatasi kapan terakhir anak bisa mengikuti ujian. Jadi bukan akhir dari ujian, tapi ini membatasi awal terakhir anak boleh mengikuti ujian. Maksudnya settingan ini adalah anak nanti kita izinkan jam tanggal 22 juga, tapi jam 11.58 ini. Lebih dari ini anak itu sudah tidak bisa ngikuti. Lah ini nanti yang Bapak Ibu bisa gunakan. Mungkin Bapak Ibu beri waktu di sini antara jam pertama berangkat sama jam terakhir berangkat, ini diberi jeda waktu misalkan 1 jam atau 2 jam, dan terserah kita. Baik, sekarang kita simpan. Kemudian settingnya sudah, mohon maaf ini sudah kita kasih. Oke, kita simpan. Oke. Oh, mulainya yang ini sudah nggak boleh karena mulainya sudah kelewat. Oke, yang ini kita tetapkan 11.58. Nah ini kita rubah, berarti yang ini 58, yang ini kita buat 59. Oke, seperti itu. Kita simpan supaya nanti antara waktu komputer dengan waktu real itu bisa dimengerti oleh komputer. Baik, berikutnya nanti setelah ini nanti tersimpan, kita akan mencoba di saat nanti 59. Oh, ini ada masalah, ternyata waktunya terlalu pendek. Waktu yang kita siapkan jaraknya ini terlalu pendek, itu tidak diperbolehkan. Baik, yang ini kita buat saja seperti ini, yang batas terakhirnya yang kita tentukan seperti ini untuk biar tidak terlalu pendek. Jadi batas awalnya kita mulai sembarang sebelumnya, kemudian batas akhirnya nanti di 59. Jadi di 59. Mudah-mudahan ini nanti waktu nyimpannya dengan waktu di komputer cukup. Oke, sekarang ini tadi terbuka kan masih bisa. Sekarang kita coba lagi. Belum, ini masih, anggap saja anak di sini. Saya beri alamat lagi. Oke, saya kirim lagi. Batasnya adalah di 59. Nah, di 59. Maka ini nanti anak tidak akan bisa memulai kalau nanti dia sudah ke arah 59. Ini masih 58, masih memungkinkan anak misalkan membuka di sini sudah masih bisa. Tapi begitu nanti dia memasuki menit ke 59, nah ini sudah menit ke 59, berarti anak ini sudah tidak diperbolehkan oleh sistem untuk mengikuti. Seperti itu gambarannya. Maka nanti di anak akan berbunyi seperti ini. Jadi penjelasannya. Nah, di sini mohon maaf anakku tidak bisa karena terlambat dari batas waktu yang ditentukan. Seperti ini gambarannya. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa mengatur. Lah dari dua tadi itu nanti kalau kita combine, maka Bapak Ibu bisa memperlakukan awalnya dimulai ujian jam berapa, kemudian anak boleh terlambat memulai itu dimulai jam berapa. Itu nanti Bapak Ibu bisa combine kedua aturan itu. Dengan demikian maka Bapak Ibu kapanpun link yang Bapak Ibu bagi, Bapak Ibu tidak perlu khawatir akan anak-anak mendahului ujian yang Bapak Ibu tetapkan. Seperti itu Bapak Ibu gambarannya tentang add-in, stop atau start and stop ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi Bapak Ibu. Yang belum subscribe silahkan saja subscribe, silahkan like, share kepada teman-teman yang lain biar teman-teman semakin optimal dalam memberikan soalnya menggunakan Google Form. Terima kasih atas perhatiannya, ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.